perekonomian juga dapat lihat di situ. Iya itu semua jadi tuh musrembang dan Jadi suka ada, kalamari. iya, Kan? jadi ada masukan-masukan, usul-usul toh, Usul-usul. ada pembahasan-pembahasan Iya. supaya untuk kemajuan daerah, no, orang pe daerah toh, di baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi di 15 kabupaten kota toh itu, Iya, semua ketuk semua bisa berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Karena namanya itu musrembang. Musrembang, Memang itu ada namanya rencana. Tapi musyawarah. semua itu punya rencana untuk pembangunan ke depan. Untuk pembangunan. Kalau tidak ada rencana, ya, apa tidak semua mesti ada perencanaan. Jadi nyanak sama dengan tuh begini. Aduh, menyasal no kita. Kalau kita tahu, ya kalau nggak tahu, kalau kita tahu dari awal, kalau dari awal itu pendaftaran. sama katuk deng laki bin. Iya tuh. Aduh, kalau kita tahu waktu batu nangan, ngana petangan kotek ngana ada tato akang Siska. Bukan kita penama. Tanya nak terima pangana. Mar ngana sambunyi-sambunyi. Ngana sambunyi-sambunyi dari serta sukaweng baru ngana dia kurang dia pakai singlet. Ngana dia keselia. Mar kita tadi ada buka-buka HP. Kung kita dapat baca ini di KBRN Jakarta. Iya. Ini BPOM dang. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dorang ada merilis sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Dan dilarang peredarannya. Jadi Kepala BPOM Taruna Ikrar, dia ada merilis 16 temuan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Kung sadiki jo. Iya, periode Januari sampai Maret. Hati-hati jangan pakai kosmetik sekarang. Jadi kita mau bilang, kosmetik itu kalau nggak pakai langsung kinclong. Nyanak betul itu. Nyanak betul itu. So itu. Pertama dia jadi pakai langsung. Cepat sekali toh. Langsung babunya begini keting. Akhirnya serta satu minggu pakai langsung tiup. Orang seperawatan dengan juta-juta nyarak mau cepat mau kinclong, apalagi cuma pakai rabu-rabu. Jadi harus berhati-hati karena itu bahan yang mengandung merkuri itu dapat mengakibatkan itu perubahan warna kulit. Misalnya ada bintik-bintik hitam, ada reaksi alergi, iritasi kulit. Dia juga bisa untuk sakit kepala. Bisa diare muntah, begitu. Jadi banyak DP gejala kan? Bisa kerusakan ginjal. Bayangkan itu. Itu kan dari kulit tuh. Jadi mungkin dia meresapin atau bagaimana. Jadi hati-hati. Lebih baik dong bilang pakai tuh bedak-bedak yang murah daripada mau pakai tuh yang krim yang bahan merkuri itu sangat berbahaya sekali. Orang bilang pakai juga ke sana tuh bedak pipa. Bedak pipa. Dari dulu. Lantaran kan tuh hari juga untuk bilang ada untuk petamang. Korban lagi tuh kinclong itu atau kinclong. Untuk pilih pakai apa ngana dok kurang kage-kage ngana kulit so berubah, so putih bagus, so berkilau nyanak lama-lama dia bilang tuh napa so korban, so gatal-gatal, so ada bintik-bintik hitam. Itu bilang itu bilang pergi jo trek ngana papa dokter ahli kulit. Iyo. Jadi orang harus hati-hati pintar-pintar mau melihat bahan ini ada mengandung merkuri atau janda. Iya, betul. Kadang kalau orang suka lakas bagus padahal itu enggak bagus. Karena dia perlu waktu yang lama. So itu. Apalagi kalau nggak ada flek hitam. Lama sekali. Lama sekali mesti hilang itu. Maria, dulu kan itu kita pernah dites tadi hidung, di oko, di pipi, flek hitam semua. Kok nggak ada pakai itu krim itu dari 2021 baru terang sekarang. Dan begini kok kalau mau krim itu kalau cocok pangan. Ada juga nyenak cocok pe orang lain serta orang dia pakai nyenak kiapa ini. Kalau krim yang memang asli itu semua dia akan cocok. Kalau nyenak asli itu dia akan cocok.
Marta rompet topik. Danau Tondano warisan leluhur yang harus dilestarikan. Perlu itu. Iya. Lantaran Danau Tondano kan kalau dulu ini kan tuh bantuan presiden, Iya. tuh alat-alat. Ada bantuan presiden. Ini untuk pelestarian lingkungan juga, untuk pelestari Iya. Jadi ini Danau Tondano ini sedang dilestarikan melalui berbagai upaya, termasuk pembersihan dari eceng gondok yang nomor 1 itu. Kemudian kegiatan bakti yang melibatkan pemerintah, TNI dan masyarakat setempat. Iya, betul. Ini kok eceng gondok ini menurut orang Pesita, dia kalau lebih banyak dia bisa pendangkalan. Iya. Jadi lebih tofor. Jadi tofor. Jadi ini langkah ini dorong bertujuan untuk menjaga ekosistem. Iya. Keindahan Danau Tondano dan untuk manfaatnya bagi masyarakat. Kan untuk masyarakat juga. Sama ketua dengan tuh perahu tuh angka-angka tuh bantuan presiden, angka-angka eceng gondok. Untuk udah bilang ada lihat tuh gagak ini untuk bilang coba selain itu ngoni baking rupa pariwisata. Iya, memang itu mau bikin tambah pariwisata. Naik dan patu perahu itu kong selain dan dorong tuh aparat. Kau dorong dah bingung angka eceng gondok mau melayani tuh masyarakat dan naik di situ. Kasih selesai dulu bersih baru. Selain eceng gondok dan ikan-ikan data iko no. Jadi ini pembersihan eceng gondok di Danau Tondano ini tuh lalu kan bersihnya anda kasih ini. So kegiatan ini dilakukan secara rutin. Jadi untuk mencegah ini ngana bilang pendangkalan. Dan menjaga DP kualitas air. Jadi pembersihan ini melibatkan penggunaan ada ponton, peralatan khusus untuk mengangkat eceng gondok dan DP sampah-sampah yang ada di Danau Tondano. Sama dengan untuk liadang di itu kan kuala-kuala orang yang dapat tinggal situ dia dorang dapat tanpa bacuci atau tanpa mandi akang. Itu di situ. Jadi ini karya bakti ini eceng gondok ini itu ada masyarakat, pemerintah daerah, TNI, Polri. Dorang melakukan karya bakti untuk supaya sama dengan menjaga kebersihan. Jadi ada sinergi antara pihak Gubernur Sulawesi Utara, Bupati Minahasa, Kodam 13 Merdeka. Jadi bekerja sama untuk melestarikan ini Danau Tondano. Betul. Dan tuh orang kok jabat tinggal di pinggir-pinggir kuala di situ, itu kan tuh ngoni tanpa mencari. Betul. Jangan ngoni cuma mengolo serta panggil kerja bakti ngoni mau pergi. Serta banyak eceng gondok ngoni bilang, "Waduh, bagaimana oleh pemerintah?" Pemerintah panggil mari sama-sama. Tuh masyarakat yang pemerintah sama-sama kerja sama-sama. Jadi ada pantauan secara daring untuk di Danau Tondano di Tondano itu. Jadi selain kegiatan fisik, ada pemantauan Danau Tondano ini secara daring dilakukan bersama seluruh kabupaten kota di Sulawesi Utara. Begitu ya. Jadi ini mau tercapai ini Danau Tondano jadi bersih jadi daerah wisata. Jadi penting itu dukungan masyarakat jadi kegiatan pelestarian ini nyana akan berhasil tanpa dukungan dari masyarakat. Tuh baru-baru ini tuh orang gubernur udah bilang ini Danau Tondano ini sasaran utama dari wisatawan. Jadi orang jadi jangan itu dinas pariwisata cuma babadiang. Mesti kasih apa dan kamari kasih bilang kamari di luar negeri atau orang juga melalui orang promosi untuk leso lupa dia bilang. Jadi ini ekosistem ini Danau Tondano dia merupakan rumah bagi berbagai jenis ikan air tawar. Itu ada mujair, ada ikan apa lele. Ikan lele, ada payangka, ada kabos, macam-macam tuh di situ. Jangan lupa ada lagi apa tuh ini yang ikan bukan lele. Dong jamakan. Apa itu? Tuh. Sama dengan sogili itu. Sogili tapi maksud. Itu ada kok orang dia bilang tuh bahasa Indonesia itu. Oh iya. Jadi dia di sana ada sedorang sementara bikin budidaya di Danau Tondano ini. Jadi ada pembangkit listrik. Jadi danau ini dia ada memiliki potensi sebagai sumber energi melalui pembangkit listrik tenaga air PLTA. Betul. Baru di Danau Tondano ini kan menawarkan pemandangan alam yang indah, menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat. Itu Danau Tondano kataku itu dulu jadi danau ini memiliki nilai budaya yang kaya, yang terwujud dalam berbagai tradisi. Apa dia dulu? Dia dulu kataku itu sama dengan bukit Kong DP cerita kok ini DP cerita yang dulu. Kong itu kata ada satu kampung. Kong ada cewek dan cowok patunangan. Ini kata cowok ini kepala
dusun kata kepala desa pe anak. Kong ini cewek kata ini ya kata biasa tuh cerita orang dang nyak terlalu kaya nyak terlalu susah. Orang tapi ada dang dorangnya nak kasih kata dorang berdua pe batunangan. Kong kasih yang ini cowok lari ke gunung. So ini gunung ini dang. Iya. Kong dia apa itu? Kong ini dia selalu bertapa akhirnya meletus tuh gunung. Jadilah Danau Tondano. Itu Kak DP legenda Danau Tondano. Kata. Jadi kalau ada yang ada batunangan kong solama, jang dia lari di gunung mau meletus. Jadi ini legenda Danau Tondano ini memiliki makna mendalam menceritakan tentang tadi. Itu cerita itu. Tentang pengabdian seorang anak yang dia menuruti permintaan orang tuanya, sampai ini anak ini bersumpah dan berjanji untuk nyandak menikah selama DP orang tua masih hidup. Itu. Tapi DP janji ini pada orang tua dia langgar. Malah dia membawa petaka bagi banyak orang. Iya, jadi itu dong terjadilah itu. Jadi dorang dua sepasang kekasih ini dorang kabur. Iya, lari. Dorang masuk di dalam utang. Di kawasan gunung dang. Jadi dorang karena dorang melanggar ini larangan menikah anak bilang tadi. Akibatnya itu Gunung Kaweng itu dia meletus. Sehingga menyebabkan ini terjadinya kubangan besar. Dan kubangan inilah yang kemudian jadi Danau Tondano. So itu di pinggir-pinggir ada nama Tasuka. Ada Kampung Kaweng, ada Kakas. Itu itu. Begitu, jadi itu DP cerita dang. Sampai ada nih Danau Tondano ini. Kan kalau dulu itu dorang bilang, aduh kalau orang tua so bilang, ini mesti iko, jangan ngana langgar, ini boleh. Beda dengan sekarang orang tua bilang, orang sudah tako. Ngana pi beli akang garang kuah, nanti DP sisa 2.000 kena ambil. Mereka bilang, Mama Joko tuh pingin entah kasih 5.000. Dia bilang begini, ngoni ini boleh seperti ini mah. Aduh mak sudah jam bilang itu mitos. Tahu dan dia bilang itu mitos, jangan percaya itu dulu-dulu itu. Itu kok mama saman batu. Dulu kan batulis dan batu, mar sekarang soalnya nak batulis kurang jaba ketik di komputer. Oke, jadi topik hari ini Danau Tondano warisan leluhur yang harus dilestarikan. Jadi sebentar ada narasumber siapa itu? Iya, ada Bapak Hendrikus Kuntak, dia pemerhati sosial kemasyarakatan Sulut. Ada Ibu Fenti Lapian SE, PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Minahasa. Ada Pak Luki Kalonta juga. Dia warga Minahasa, ada di Australia. Dia peduli sekali dengan Danau Tondano. Jadi sebentar jam 9 silakan. Kalau ngoni boleh mau bertanya tentang apa, tentang pelestarian atau bagaimana keadaan sekarang di Danau Tondano, begitu. Kalau untuk dentin, untuk memang sasadiki jadi Tondano. Jangan ditanya DP lain-lain. Pokoknya tuh cuma sampaikan tuh tadi DP jalan carita. Kalau dia solapar dia sering pi Danau Tondano di atas restoran apung di Tondano. Oke, terus mau dengar dulu informasi kemudian untuk dentin mau baca. SMS WA 0821 95835080 dan di TikTok, di FB dan di YouTube. Oke. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. RRI Jazz Channel
Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel. Jazz up your life. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Oke, masih di Pro 1 RRI Manado. Selamat pagi bagi yang baru bergabung dan terima kasih yang masih setia mendengarkan dan menonton acara Mbak Ober. Topik hari ini Danau Tondano, warisan leluhur yang harus dilestarikan. Iya. Silakan Anda berkomentar, saran dan masukan. Kalau bertanya nanti sebentar di jam 9 ada DP narasumber yang akan menjawab. Kalau tinde utuh cuma mau baca ngonipe saran, komentar, iya, atau masukan atau cerita apa tentang Danau Tondano, warisan leluhur yang harus dilestarikan. Oke. Sedangkan ada lagu lah itu, oh Danau Tondano. Ini semua baca dulu ya. Ini ada dari Steve Suka-Suka. Selamat pagi Tante Tindeng Om Utu. Memang Katu, kalau bicara Danau Tondano, bagus kalau ada event atau ada festival tahunan di Danau Tondano. Supaya DP pariwisata di sana boleh berkembang terus. Iya. Betul sekali itu masukan Steve. Jadi memang dulu ada Fesbudaton. Festival Budaya Danau Tondano. Budaya Danau Tondano. Iya, mudah-mudahan Jo ini pemerintahan baru. Iya, so bikin begini itu bikin tambah pariwisata memang. Tambah wisata. Ini bilang akan Pak pemerintah kota Manado bekas longsor di samping pompa bensin Kombos. Iya. So tabiar sampai sekarang. Sampai foto dia ada kirim. Waduh. Jangan tunggu ada korban lagi. Mesti cepat diantisipasi dari Om Nyong. Iya, betul Jadi sekali, itu kata. Ada bekas longsor di samping pompa bensin di Kombos. So tabiar kata sampai sekarang. Ada yang tanggulangi. Iya. Ini dari Adri Raminggela. Selamat pagi Mbak Ober. Mantap RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Ya, memang Tante Tindong Mutu kalau bicara Danau Tondano itu perlu dilestarikan supaya banyak wisatawan mau datang berkunjung. Baking Joko tanpa wisata di sana. Dari Pak Adri. Oke. Ini pagi Om Utu Tante Tin, memang pagi mesti sukacita dengan semua orang. Dari Ibu Sieni di Matani Tomohon. Betul sekali. Ada dari Prisa Journey. Semangat pagi Tante Tin dan Om Utu. Selamat menjalankan tugas nih. Oke. Ada Valentine Couple. Selamat pagi Om Utu dan Tante Tin. Memang Danau Tondano walaupun ada dapat bantuan dari pemerintah pusat, Mas Eceng Gondok kita masih termasuk banyak di Danau Tondano. Ada baiknya kata pemerintah, adakan pelatihan untuk kerajinan dari Eceng Gondok. Itu akan menjadi kerajinan khas atau souvenir dari Danau Tondano dan menjadikan tambahan pendapatan bagi warga yang tinggal di sekitar Danau Tondano. Bagus juga. Ini Valentine P. Ini tapi Tindeng Mutu tomohon cuaca Tuan Jokowi. Cuaca tadi malam dengan ujang dengan angin. Dorang bilang cuaca for orang yang kawin baru atau baru kawin kata. Ya. Ini ada dari Lise Tampis. Selamat pagi Tante Tindeng Obutu. Salam sehat semua nih.
so bagus tuh Danau Tondano. Makanya tuh masyarakat komang mesti jaga dia pe kelestarian. Terima kasih. Ya, ini di TikTok dari Pings. Selamat pagi Tante Tina Mutu. Selamat bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Jadi memang orang pe topik hari ini tentang Danau Tondano, warisan leluhur yang harus dilestarikan. Ini selamat pagi penguasa Baober RRI Pro 1 Manado. Yo. Soal pelestarian Danau Tondano tergantung pada ketegasan dan konsistensi program pemerintah dan masyarakat di sekitar Danau Tondano. Terima kasih. Ini ada dari Marco. Selamat pagi Tante Tindeng. Pagi juga. Mau bilang kuat, memang Apa ketua dulu? Danau Tondano perlu dilestarikan. Pemerintah juga mesti perhatikan DP kenyamanan dengan DP masyarakat mesti kasih ingah. Kalau mau bikin MCK kuat, DP pembuangan jangan buang di danau. Iya betul. Jadi mesti kebersihan harus dijaga. Bagaimana itu orang mau bikin tanpa wisata? Kong tuh jamban-jamban so di pinggir-pinggir danau semua. Iyo tuh cuma masukan dari Marco. Iya, Bagus no untuk kebersihan katu. Ada dari Arifandi. Iya. Selamat pagi Mbak Ober Tabea. Salam sehat buat Om Utuk dan Tante Tin. Mari jot orang ke Danau Tondano. Di sana banyak ikan. Mari memancing ikan kata di Danau Tondano. Oh berarti hobi memancing ini. Iya, ini memancing selamat pagi. keadaan. Manado pagi hari ini, Mbak Ober, Yuk. Bapak Utu dan Ibu Tin. Cuaca cerah. Danau Tondano ialah salah satu destinasi wisata daerah yang perlu dilestarikan. Iya. Kalau kita pernah lihat dari puncak Gunung Kelabat, tuh Danau Tondano cantik. Terima kasih dari Siska di Minut. Terima kasih juga Siska yang ada di Minasa Utara. Ya, ini dari Daniel. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Bicara tentang Danau Tondano, memang ketua pemerintah sangat memperhatikan dengan adanya bantuan dari pemerintah alat-alat yang untuk pengangkut eceng gondok. Buktinya sekarang Danau Tondano dulu eceng gondok lebih banyak dari DP air. Mar sekarang air tuh lebih banyak dari DP eceng gondok. Terima kasih nih bagus ketuk dari Daniel. Ini mat pagi Tante Tina Mutu masukan. Bagus sekali Danau Tondano dijadikan tujuan pariwisata. Ya. Yaitu SDM, akses keamanan dan kenyamanan dari orang Minasa Utara. Oke, dari Dani. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Ada mau bilang kuat. Maaf nih di luar topik. Yang penting bukan di luar tanggung jawab nih. Ini mau bilang kok di Samratulangi, coba lebih diperketat. Kadang-kadang juga orang cuma ada tuh pengantar cuma masuk begitu. Orang kasihan lain kali tuh yang mau berangkat kadang-kadang cuma di dapat bandara, serobot. Iya di bandara Samratulangi kata. Dapat serobot, tuh lain dapat periksa tiket, tuh lain nyanda. Apakah ada perbedaan? Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ini dari siapa ini? PLNNP. Selamat pagi Mbak Ober. Salam sehat Tante Tinde Om Utu. Iya. Terima kasih juga. Selamat pagi. Dari Marla. Selamat pagi Tante Tindeng Om Utu. Ada mau bilang memang tentang Danau Tondano itu danau kebanggaan orang di Sulawesi Utara. Itu bukan cuma orang Minasa punya. Jadi yang bertanggung jawab orang semua sebagai warga Sulawesi Utara dan warga Indonesia tentu pada khususnya. Terima kasih nih. Terima kasih. Ini dari Hardelin Bawotong di TikTok. Ya. Pagi Mbak Ober Tante Tina Mutu soangka dengan alat tetap itu eceng gondok masih banyak. Makasih. Iyo jadi palang-palang jo. Palang-palang. Mudah-mudahan sampai habis toh. Sama Daniel bilang tadi toh. Itu eceng gondok kan so air kata lebih banyak. Kalau dulu banyak yang eceng gondok. Kalau dulu eceng gondok lebih banyak dari air. Betul juga. Selamat pagi dari Santi. Pagi-pagi. Ini mau bilang kok Om Utuk dan Tante Tin. Bicara pelestarian Danau Tondano itu dari masyarakat. Kalau mereka juga bertanggung jawab untuk memperhatikan DP keindahan, orang jaga ketuk DP kelestarian toh. Terima kasih dari Santi. Ini dari Phil Ponto Honis. Selamat pagi Tante Tin sama Om Utu. Terima kasih informasinya. Di Tamara cuaca cerah ceria. Salam sehat selalu, semangat terus, jaga kesehatan. Dari Tamara hadir terus. Oke. Dari Dream
Dream. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi-pagi. Indahnya pagi hari ini, seindah Danau Tondano yang perlu dilestarikan. Terima kasih. Makasih. Dari Dream, mimpi berarti. Ini shalom, selamat pagi Tinda Om Utu. Dan semua fans Mbak Ober dimanapun berada. Dari JD Air Madidi, Eceng Gondok sangat menyukai eutrofikasi. Jadi makin banyak sampah dibuang masyarakat meningkatkan eutrofikasi, makin banyaklah eceng gondok. Jadi masyarakat jangan hanya tuntut pemerintah melakukan ini itu, tapi harus sadar diri. Daerah pesisir danau itu sangat berpotensi jadi tempat wisata, tapi susah berkembang karena kurangnya sinergi pemerintah dan masyarakat. Ya. Tingkat kedalaman Danau Tondano tiap tahun berkurang. Jadi kalau masyarakat tidak sadar menjaga kelestariannya, maka di masa depan orang bisa kehilangan sumber air, pembangkit tenaga listrik dan sumber mata pencarian bagi masyarakat sekitar. Mari jo masyarakat orang disiplin, semua dimulai dari diri sendiri. Itu Jokang, tetapi mutu sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ini ada Arlin. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Tante Tin deng Om Utu sudah mulai cerah. Suasana di Tondano hari ini semulai cerah, kata matahari semulai bahobah. Mar mau bilang kok, maaf di luar topik nih, ada mau bilang ke siang berbahagialah orang yang dah doger ke siang torang pe anjing. Padahal so lama ada torang dah piara. So itu to, bagi orang yang pemelihara binatang atau anjing, coba kau perhatikan, jangan tuh anjing rupa orang pe pengalaman, cuma ada kesebiar akhirnya orang so ambil. Harus ika kuat. Mesti ika ke dari Arlin. Ini pagi Pak Ober dari Ober di Rombokan. Syukur ini topik sekaluar di ini topik karena kita deng tamang so baking to eceng gondok for pakan ikan. Iya. Cuma sekarang tak berhenti karena kurang dana. Jadi tak berhenti. Tinggal mau tunggu dana ulang. Makasih Pak Ober dari Pak Ober Wowor Rembokan. Oh, di Rembokan. Jadi kata dia sempat baking pakan ikan. Oh, bagus. Tapi itu. kata teralang dengan dana. Iya, coba lapor kok di pemerintah Kang. Kalau tuh begitu kan biasa ada bantuan-bantuan dari bank atau apa. Kalau lapor ke pemerintah pasti akan mau bantu itu. Ada dari Feni. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Tante Tindeng Om Utu. Memang bicara tentang Danau Tondano. Walaupun orang tinggal di Minasa Utara, martorang juga tetap bertanggung jawab dengan keindahan Danau Tondano. Jangan sampai Danau Tondano tinggal menjadi kenangan buat orang pe anak dan cucu. Terima kasih. Makasih. Dari Feni di Air Madidi. Ini dari Minasa France. Utara. Coba mau kasih tahu taruh akang parao bolotu di danau. Iya. For dorang mau pasir akang di danau. Oke. Oke. Kiapa ngana pedoi. Betul juga no. Memang ada itu tanpa wisata tuh sama di Rembokan tin orang pernah pergi ta. Iya. Dia tanpa wisata. So musik itu so musik kelola dengan baik juga. Ini di luar topik kata tadi mutu supaya sehat kita harus makan makanan bergizi, harus berolahraga, harus banyak minum air putih dan harus berjemur di matahari. Olahraga, jogging. Ada dari Boboy. Selamat pagi Mbak Ober. Iya. Om Utu dan Tante Tin dan semua pendengar Mbak Ober di mana saja berada. Salam sehat nih. Semangat terus. Tomohon kata masih cuaca dingin-dingin, tak sedingin air Danau Tondano. Iya. Siapa so rasa so dingin so air Danau Tondano. Berarti dia mandi no. Dari Eman, selamat pagi Mbak Ober. Pagi-pagi. Bicara tentang Danau Tondano, memang orang Kasiang tinggal di pinggir Kuala yang airnya dari Danau Tondano. Memang kalau Danau Tondano itu menjadi sumber air, mari orang jaga DP kelestarian. Jangan sampai dia punah sama dengan tome-tome, dengan apa tuh Tante Tin bilang tadi. Oke, terima kasih. Tome-tome dia apa kata itu tadi? Pakoba. Berarti sumber air sedekat. Ini pagi Tante Tina Mutu. Pagi. Sehat selalu. Dari Samudra Tondegesan lorong atas hadir. Ya. Danau Tondano mari jo mancing. Selamatkan ikan-ikan yang berkeliaran. Dari Dris. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi-pagi. Aduh,
mati lampu dari tadi malam. Iya sama, torang baru Iya. menyala lagi. Mau tanya kok, apakah air dari Danau Tondano so habis kok mati-mati lampu? Masa kok mau habis? Iya tuh. Kalau so habis, aduh bahaya kalau so habis. So habis Jadi itu, kan tuh di Tondano itu banyak sekali ikan sebenarnya. Banyak Iya. orang Jawa pancing tuh. Ada kabos tuh, payangka. payangka. Ada udang-udang kecil le banyak. Apa kata ini mujair tuh. Nike. Nike Nike Tondano. Paling terkenal. Memang. Dorang bilang kecil-kecil marmareno. Iyo, di situ le itu ada lobster hitam, ada ikan mas, Iya. ada gurami kupu-kupu. Macam-macam di situ banyak sekali. Kupu malam atau kupu-kupu siang itu? Kupu-kupu siang. Betul kata, kalau orang memang melestarikan itu Danau Tondano, orang jaga, orang rawat, pasti para wisata akan maju di sana. Apalagi pemerintah kan. Ada daya tarik tuh tersendiri kalau tuh Danau Tondano. Misalnya selesai angkat tuh ke Cenggodong, kong pengen tempat wisata kong, ada perahu-perahu yang dorong mau pasiar di tengah danau tuh. Iya. Kalaupun ada dong sedia alat pancing, macam-macam pokoknya. Orang akan terfokus lagi di situ, lebih untuk dilestarikan. Iya. Ini di TikTok. Selamat pagi Pak Ober, salam sehat Tante Tin dan Om Utu. Mari jaga kelestarian Danau Tondano bersama. Oke. Memang mesti jaga itu kelestarian. Kalau orang ketuk lantaran itu Danau Tondano sumber DP nama selain sumber ikan. PNNP Ap Minahasa. Selain apa? Selain dia sumber ikan, dia sumber air itu untuk orang di Sulawesi Utara. Jadi dorang bilang, aduh kalau Danau Tondano meluap bahaya. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi-pagi. Ria dari Riyama. Selamat pagi ya untuk semua penonton. Senang sekali coba dengar pagi-pagi. Kalau sebagai warga daerah di Minahasa, orang juga harus melestarikan ini Danau Tondano. Sebab selain wisata, orang juga kan perlu hiburan. Iya, bukan betul. cuma para wisata itu kan untuk Tante Tin bukan cuma dari luar negeri. Orang juga orang Tondano asli sukanya pergi berwisata di pinggir Danau Tondano. Terima kasih. Memang kalau mau pikir, Kang, kadang-kadang juga orang kalau libur dang begitu. Iya. Mau suka mau pergi berjalan, mau baputar di Danau Tondano. Tuh hari dan orang tapi makan di situ dong, enak. Gagal sekali dong so bikin tuh rumah makan tapi ada tanpa wisata jadi dorong so bikin ada rupa jembatan ke sana ke tengah sedikit dong. Jadi bagus sekali memang di situ. Apalagi kalau Cenggodong dong so angka semua. Memang. Dapat ingat tuh dulu tuh pernah ada bule datang ada baking tuh pernah baking di sana kan tuh ski air. Oh iya. Aduh memang memang banyak sekali, cuma memang waktu itu Cenggodong masih banyak. Masih banyak. Mas sekarang sudah. Ini shalom, selamat pagi. Mbak Ober, Tante Tin Utu. Yuk. Sehat selalu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati orang semua. Dengan Tante Seska Unibala Sanger dari Paso. Oh iya, orang Paso. Orang Paso, orang pinggir danau itu. Iya. Ini untuk hilang-hilang. Ini pagi Pak Ober, Tante Tin Utu. Danau Tondano tercinta hanya di belakang rumah, tempat mata pencarian nelayan mujair kata. Iya. Cuma saran for pemerintah, kalau boleh bikin akan festival Danau Tondano. Rutin setiap tahun diadakan. Supaya selalu dilestarikan karena ada kegiatan tahunan. Tanpa wisata pinggir danau masih belum ada yang dikelola pemerintah untuk dijadikan tempat persinggahan wisatawan. Bikin ke sama dengan Malalayang Beach Walk. Supaya gagah mau pasiar di Danau Tondano. Itu aja dulu dari Om Gode yang jaga mengapung di danau. Iya Kang, betul. Sama dengan sama dengan bilang tanpa wisata supaya ada masyarakat pariwisata semakin maju di sana. Ini dari Pak Hans Mumak. Selamat pagi Mbak Ober. Orang Kanonang hadir. Om Utu, bukan cuma Danau Tondano yang perlu dilestarikan, tapi juga yang perlu dilestarikan DP kesenian, DP musik bambu, DP musik kolintang, DP kebudayaan, serta lomba-lomba lainnya perlu diadakan di pinggir Danau Tondano.
Oh, Danau Tondano betapa indahnya. Ada juga dari Nona Yulita Rompas Tondano. Selamat pagi Mbak Ober. Berarti memang dia di Tondano. Memang orang Tondano asli ini, dia ada tulis rikan begitu. Tante Tindeng Om Utu, cuaca di Kiniar Tondano so mulai cerah. Salam sehat Jone semua. Ini kok mau bilang semoga masyarakat yang tinggal di sekitaran Danau Tondano soalnya nak babuang sampah di danau nih. Oh iya, itu jaga lagi itu kelestarian dan kebersihan. Betul. Jangan kemarin itu Danau Tondano jadi mau dilihat tuh cengonok so angka so bersih, malah buang akan sampah. Aduh, bagaimana ya? Betul sekali. Selamat pagi. Pagi, dari Martin. pagi. Selamat pagi Danau. Selamat dibilang selamat pagi Danau Tondano. Selamat pagi. Iya, kalau bicara Danau Tondano, sekarang itu Danau Tondano memang ketuk DP keindahan belum terlalu dapat lihat. Dengan adanya banyak orang bapiara ikan mujair, memang tanpa mencari situ. Tapi pemerintah so mesti tata dengan baik supaya orang petanpa bapiara ikan mujair dapat lihat gagah. Dan wisatawan boleh datang berkunjung di tanpa orang bapiara ikan mujair. Apalagi di sekitaran Danau Tondano. Terima kasih. Kita pernah dari Martin. Ada apa kata? Danau Tondano. Ada apa DP nama? Bapiara di Danau Tondano kita pernah dulu. Berupa empang begitu Iya, kan? pernah piara mujair di Jala sana. kan ya pakai jala. Pakai itu. Ada pernah piara ikan di sana kita, tapi pakai orang bajaga, no? Iya. Mesti kata itu ya. Ada kok banyak kok di sana. Jadi umpamanya sama dengan memang itu belum tatutu deh itu, cuma di pinggiran-pinggiran. Rumah-rumah makan juga so banyak. Ini selamat pagi Tante Tina Mutu. Pagi. Danau Tondano sangat penting. Sumber energi PLTA itu dari Danau Tondano dan dinikmati oleh hampir semua warga Sulawesi Utara. Ya. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten kota lain yang juga menikmati sumber daya air Danau Tondano diharapkan kontribusi nyata dari kabupaten kota yang menikmati manfaat Danau Tondano. Ya. Untuk menjaga kelestarian Danau Tondano, jangan cuma manfaat danau yang kabupaten kota lain nikmati, tapi kontribusi dalam pelestarian tidak ada. Iya, betul sekali. Ini ada dari Marcelina. Selamat pagi Mbak Ober. Yo, pagi. Tante Tindeng Om Utu. Kita penduduk Bitung. Martu hari kita ada makan di pinggir Danau Tondano untuk bilang dang ada restoran apung. Di sana juga ada asama dengan di Ternate. Ada anak-anak kalau orang buang doi di danau, orang menyelam sampai. Nah, itu juga bisa menjadi masukan buat apa ini? Pemerintah daerah di sana untuk membuat supaya para wisata bisa lebih tertarik datang di Tondano. Oh, begitu dang kan. Jadi jangan lempar uang logam dan kondorang baku rebe. Oh, begitu dan. Oh, jago-jago berenang berarti. Iya. Kita pernah lempar begitu, kita pernah dulu kan ke Jakarta naik kapal laut. Iya. Nah di mana itu di Toli-Toli atau di mana dong iya. lempar dan tu doi kong donja baku rampas. Baku rebe apa. Ini juga ada Ricardo, ada Teti Pangemanan, ada Ibrahim Aji. Iya, dorang cuma ada kasih mantap kata Mbak Ober. Iya, itu masih ada Tin. Ini belum. Jadi apa? Sebentar jangan lupa di jam 9 ada forum Kawanua. Iya. DP topik Danau Tondano warisan leluhur yang harus dilestarikan. Nanti ada DP narasumber siapa itu? DP narasumber Bapak Hendrikus Kuntag sebagai pemerhati sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara. Ada juga Ibu Fenti Lapian SE sebagai PLT Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Minahasa. Ada Pak Luki Kalonta, warga Minahasa yang ada di Australia, yang selalu peduli dengan Danau Tondano. Jadi kalau ini mau bertanya nanti sebentar di forum Kawanua jam 9. Iya, yang memang itu semua. Itu juga tadi ada tuh komentar-komentar masuk. Danau Tondano itu bukan cuma orang Minahasa punya. Semua menikmati DP. Jadi orang Sulawesi Utara juga perlu menjaga dan melestarikan itu Danau Tondano. Jadi ada kontribusi dari kabupaten kota. Ini selamat pagi Tante Tina Mutu. Selamat pagi. Coba kok bikin festival kong pecahkan rekor muri. Bakar mujair terpanjang. Oh, bagus. Mengelilingi Danau Tondano dari Jerman di Bitung. Boleh juga diusul ini. Bagus itu no. Karena di situ kok banyak sekali ikan mujair. Iya. Berarti ini Pak Jerman itu tukang makan. Apalagi mujair kan.
Makanya perlu bayangkan kok dia usul sama mereka tuh usul yang Iya, baik. DP masuk untuk rekor muri. Rekor muri. Karena di situ banyak sekali Mujair. ikan mujair. Dan itu kan di situ kan menambah pendapatan masyarakat yang Mar sebenarnya kalau mujair soalnya tak lalu bagaimana? Iya, nila. Mar coba rekor muri bakar kabos terpanjang atau payangka. Ikan payangka terpanjang di Danau Tondano. Gagas sekali. Gagas sekali. Kan masyarakat itu semua cari orang jarap. Kemarin kita dari pasar kita udah ambil mujair dia bilang, "Ibu, kita bilang ini apa payangka?" "Ibu enak sekali, Mar terus terang kita belum pernah makan untuk tuh payangka itu." Mar bilang kata enak toh. Orang Tondano pe makanan apa itu. Kita belum pernah rasa itu kemarin. Itu kalau baking apa itu tinja isi di apa orang dia bilang bungkus dengan daun. Aduh memang enak kata sekali. Riki lapar dong bilang begitu. Oke, Dan. Begitu Jo. Waktulah yang memisahkan kita. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah mendengar dari Radio Kecil Radio Besar, RRI Digital di YouTube, di Facebook dan di TikTok. Ya. Dan kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam laci. Betul sekali. Kalau ada utuk dan tinpe kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Terima kasih kebersamaan Anda, kita bisa untuk jumpa kembali lain waktu lain kesempatan. Selamat pagi, selamat berkarya, sukses selalu. Dah.